A untuk menulis. Maaf, Bante, suaranya kecil ya? Gimana? Suara kecil nggak? Ini bisa dengar nggak ya? Iya, Ya, sekarang ini sudah besar. Bante. Iya, sekarang Kalau dibanding ini besar mana? Halo? Jelas mana ya? Ini sudah jelas, Bante. Jelas ini apa jelas mana ya? kalau yang pertama tadi lebih besar suaranya, Bante. Kalau ini gimana? Jelas-jelas Ya, ini. lebih jelas, Bante. Oke. Jadi supaya nanti ketika menulis usulan penelitian itu jelas, maka struktur dan yang harus kita ketahui di panduan, utamanya di si pada ini sudah ada. Nanti silahkan untuk yang belum punya untuk apa namanya download dan dipelajari sambil kita juga pelajari bersama-sama. Di sini ini apa namanya dipelajari, kemudian nanti di minggu depan sudah ada upload bab satu ya, bab satu yang sudah diunggah di sini. Minggu berikutnya akan kita coba tilik dari secara acak, kemudian nanti akan dijadikan bahan untuk kajian-kajian. Apakah latar belakangnya sudah mulai kelihatan. Sehingga nanti setelah ini minggu depan kita akan diskusikan di eh, grup. Kita nanti akan apa namanya breakout grup-grupnya, kemudian nanti akan kita jadikan kelompok-kelompok untuk diskusi sehingga nanti kita akan gunakan nama filenya bab yaitu bab satu, nama dan name ya. Cara menggunakannya nanti seperti ini. Jadi penamaan filenya yaitu bab satu, nama dan name masing-masing supaya nanti nggak keliru ya, sesuai dengan nama yang ada di itu ya. Jadi ini nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk kajian. Kemudian ini panduannya nanti disilakan di-download dan kemudian kita pelajari secara mendalam dan bagaimana cara sitasi. Kemarin sitasi pun masih banyak yang keliru karena kurang memahami panduannya. Apa yang sebenarnya di dalam panduan yang diharapkan, itulah yang kita gunakan sebagai dasar untuk apa namanya menulis, menulis. Di setiap periode kajian nanti berikutnya juga begitu. Di bab 2 nanti bab 2 bagian A kajian pustaka nanti kita juga akan pecah-pecah begitu supaya nanti masing-masing bisa melakukan kajian pustaka sesuai dengan judul masing-masing. Maka bagi yang judulnya belum jelas maka segera menyampaikan supaya nanti lebih jelas seperti itu. Jangan sampai di akhir mata kuliah ini tidak ada proposal yang jadi. Jadi kita akan dari kajian ini minggu kedua, berarti kita sudah mulai di bab satu. Kemudian kalau toh di bab satu bagian E belum, ya nanti sambil jalan. Jadi di dalam penelitian khususnya kuantitatif, ada di antara para mahasiswa yang meneliti selain kuantitatif, ada yang kualitatif atau R&D. Maaf, Bante. Suara Bante besar kecil sehingga Apakah ada yang penelitiannya R&D? Siapa yang R&D? Yang R&D, oke, nanti bisa dilihat di R&D. Yang kualitatif, saya Bante Jaslin. Selain kualitatif ya, kita coba akan pahami bahwa di penelitian kuantitatif di bab satu itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ya. 7 poin ini saja, nggak boleh lebih. Jadi ini saja yang masuk ke dalam bab satu. Nih.
khusus untuk kuanti ya. Jadi sudah fokus begini. Yang kuali juga sama. 7 juga. Yang R&D itu ada 7, 8 sampai 9 ya. Jadi ada spesifik produk yang dikembangkan apa, kemudian asumsi keterbatasan pengembangannya apa. Jadi di latar belakang sudah berangkat nanti berupaya untuk bahwa produk ini ada nggak hal yang sekarang survei awalnya. Survei awalnya itu yang sekarang kayak apa, supaya nanti yang mau dikembangkan bagaimana. Jangan tiba-tiba tanpa ada studi awal, kita mau mengembangkan, belum ada sebelumnya. Harus kajian sebelumnya apa yang terjadi, kemudian mau dikembangkan kayak apa. Jadi pada prinsipnya di latar belakang itu sama, identik mas rumusan juga sama. Ini ya. Jadi yang kuali juga sama ya. Hanya bedanya di sini adalah fokus. Dibedakan di situ. Kalau di kuanti itu adalah apa namanya identifikasi masalah. Ini diidentifikasi masalahnya apa. Sementara di kuali itu adalah fokus penelitian. Fokusnya apa? Dan nanti ya analisisnya juga yang lebih bagus. Kemarin sudah pernah latihan untuk analisis pakai Atlas D. Nanti silahkan pakai itu juga boleh, pakai NVivo boleh, silahkan yang mana yang paling gampang. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Di masing-masing sudah mulai berpikir kemarin yang dibuat di Mangkakula metodologi. Kalau yang apa namanya yang belum mantap judulnya apa, di mata kuliah ini kita nanti sisihkan waktu untuk membahas bagian yang belum punya tema dan judul. Saya mau judulnya apa. Jangan sampai nanti mata kuliah ini selesai tidak ada judul. Nanti pasti proposal tidak jadi. Jadi mulai start ini kita akan ngerjakan selama semester ini proposal kita harus jadi. Yang sudah didiskusikan bersama teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak akan kita lanjut kepada substansi kontennya. Apa sebenarnya yang ada di latar belakang, kemudian bagaimana cara mengungkapkannya, maka perlu dibaca panduan ini. Contoh misalnya seperti ini. Di latar belakang itu peneliti itu mampu menjelaskan apa perlunya penelitian dilakukan. Kemudian ada dua cara untuk latar belakang ini, bisa juga didasarkan pada pendekatan masalah dan bukan masalah. Jadi tidak semua penelitian dirancang untuk memecahkan masalah, tidak. Ada keistimewaan apa, kemudian perlu dikembangkan lagi tentang penelitian itu juga boleh. Tidak harus pendekatannya masalah ya.
Boleh juga pendekatannya itu adalah kelebihannya atau keistimewaan yang ada di situ. Jadi kalau itu masalah ini juga dapat berupa apa? Pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Sehingga pada akhir latar belakang ini peneliti harus menjelaskan posisi. Nah, inilah yang dimaksud nanti Anda akan berada di posisi dan kemudian menemukan state of the art dan novelty di sini. Ini. Jadi yang relevan dengan penelitian Anda apa, maka butuh apa? Penelitian dilakukan pada analisis dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau penelitian tidak ada jurnal yang ada, mending tidak usah neliti. Itu hanya membuat makalah nanti. Jadi kalau nggak ada jurnal yang mendukung penelitian Anda, banyak jurnal-jurnal yang mendukung, mending mengundurkan diri dari judul itu. Karena nanti tidak akan jadi. Baru nulis latar belakang aja nanti sudah berhenti. Kemudian dari penelitian yang relevan dengan apa? Penelitian yang akan dilakukan apa? Tujuannya apa? Dari penelitian yang dilakukan, tujuannya adalah ini, untuk menunjukkan state of the art yang dari penelitian. Maka di akhir paragraf sebelum bagian B, sebelum bagian B, latar belakang paragraf yang sebelum terakhir, itu sudah menunjukkan state of the art dan novelty yang akan ditemukan. Minimal dituangkan dalam 1 atau 2 paragraf. Bagaimana persoalan-persoalan dan jurnal-jurnal yang ada. Seperti kita kemarin latih menggunakan misalnya prompt, tanya di mesin saja harus dibatasi sudah menyesuaikan dengan kondisi ini. Maka apa state of the art-nya yang akan ditemukan di sana. Jadi dan posisi Anda itu di mana? Mengembangkan bagian mana? Kalau toh meliti lanjut di bagian yang mana? Sampai di sini ada pertanyaan? Bante bertanya. Bante, jika di latar belakang kita sudah menuliskan 1 atau 2 paragraf tentang state of the art-nya, lalu untuk di bagian G-nya bagaimana, Bante? Justru di bagian G itu kan akan mengkaji dari berbagai dari berbagai jurnal yang untuk menentukan posisi Anda sebagai state of the art. Di sini kan sebagai statement bahwa latar belakang kan statement yang menunjukkan bahwa ini loh pentingnya saya teliti dan kebaruan penelitian saya. Maka diperjelas yang lebih agak rinci di state of the art bagian yang terakhir di latar belakang di bab 1. Apa nggak double? Enggak, bahwa di sinilah ketika nanti Anda buat jurnal, itu otomatis bab itu akan masuk. Dan temuan kebaruan Anda di bagian akhir dari bab 1, itu belum tentu masuk di latar belakang di artikel. Yang masuk latar belakang di artikel adalah sebelum paragraf terakhir, bahwa Anda ingin teliti apa itu. Ada pertanyaan? Nanti sekiranya proposal saya seperti ini tuh bisa kira-kira bisa enggak ya Bante? Pengaruh pendidikan agama Buddha dan pola asuh orang tua terhadap Buddha peserta didik SMA Nusa Putra begitu Bante.
Sekarang kalau pendidikan agama Buddha itu mulai dari kelas 1 sampai apa, bukunya ada 3 besar gitu. Terus mau diteliti terus teliti yang mana, Mas? Jadi nggak terlalu luas ya. Pendidikan agama Buddha itu kan sangat luas banget. Mestinya disempitkan bagian yang mana. Nah, kemudian keyakinannya keyakinan terkait keyakinan apa. Kalau keyakinan aja luas gitu loh. Dan ingat, jangan buat judul dulu. Nanti ketika cari jurnal bingung. Nah, sekarang cari jurnal yang tentang keyakinan, terhadap keyakinan itu ada enggak? Lah ini belum tentu ada gitu loh. Nanti kebaruannya kan nggak ada. Yo, saya baru, yang teliti baru saya. Nah, dasarnya apa teori dibangun itu? Gitu. Ya, kalau S2 itu kan tidak sekedar hanya mendeskripsikan apa kira-kira, enggak. Harus pasti bahwa semua variabel yang akan kita teliti itu berdasarkan, berlandaskan kepada kerangka teori yang kokoh, yang kuat, sehingga membuat kita lebih apa namanya lebih kokoh seperti itu. Baik, Bante, terima kasih. Nanti apa namanya mahasiswa akan kebingungan ya, akan kebingungan karena tidak punya jurnal. Padahal kan yang namanya nanti kajian pustaka bagian awal itu adalah termasuk kajian jurnal-jurnal yang mendahului. Nah, kalau nggak ada gimana? Gitu loh. Ya mending cari teori-teori yang agak general, kemudian nanti dia adaptasi ke dalam konteks Buddha. Seperti itu. Baik, Bante. Ada pertanyaan? Saya Bante. Silakan. Izin share screen Bante. Silakan. Eh, pas mata pelajaran metodologi kemarin saya ambil kualitatif Bante, tapi untuk tesis saya mau ambil yang kuanti. Terus saya ambil judul yang ini, pengaruh pola asuh demokratis dan lingkungan sosial terhadap kecerdasan emosional siswa Buddhis kelas 8 SMP Semaratungga. Secara kerangka teoritisnya apa namanya oke tidak ya? Belum Bante. Memikir. Jadi begini ya, ketika kita menemukan judul itu kita nggak hanya cocok logi ya, karena kita sedang menulis tesis, sehingga cocok logi itu ketika nanti ditanya apa teori apa yang mendasari itu, kemudian bagaimana teori itu dikembangkan oleh siapa, Eh, ada keterkaitan nggak antara teori sosial dengan tadi variabel-variabel itu mempengaruhi kecerdasan emosional dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu penting ya. Jadi kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Jangan sampai nanti saya tanya, itu grand teorinya punya siapa misalnya. Terus Anda nggak bisa jawab. Ya. Terus nulis tesisnya gimana nanti? Gitu. Nggak punya grand teorinya. Maka perlu nanti
nanti di kajian pustaka itu kan butuh grand teori supaya menjelaskan bahwa teori ini dikembangkan pertama oleh si A, si B, si C, sekarang diadaptasi, dikembangkan oleh banyak orang A, B, C, D. Sekarang saya teliti kembali dan saya adaptasi dengan sumber-sumber referensi Suta dari variabel ini. Saya integrasikan menjadi satu kesatuan, menjadi definisi operasionalnya seperti ini. Nah itu harus ada historisnya di kajian variabel. Kalau enggak nanti tiba-tiba kaget gitu loh ya. Jangan tiba-tiba kaget penelitian itu. Kenapa kita tanya yang kritis seperti ini supaya nanti mahasiswa ketika diuji itu tidak A, E, O, kemudian sambil ngemut permen habis satu pak nggak jawab-jawab gitu. Tujuannya di situ. Jadi harus pertanyaan-pertanyaan, misalnya grand teori yang dikembangkan tuh ditemukan oleh siapa, dari mana. Kalau Buddha nemukan kapan, di suta mana, seperti itu ya. Kemudian dikembangkan secara umum oleh siapa misalnya. Gitu. Saya misalnya kalau yang ada di tema tentang mindfulness itu ditemukan oleh Buddha dalam Satipatthana Sutta dan Mahasatipatthana Sutta. Dikembangkan sekitar tahun 70-an, 80-an oleh siapa. Kemudian sekarang ini dikembangkan lagi ke banyak versi dan penelitian-penelitian sekarang seperti ini gitu. Nah ini harus jelas. Tadi Pak Jampa ya, ada resen nanti silakan. Maaf Bante, tadi kepencet beliau lagi ke belakang. Salah dia mau ganti nama, jadi angkat tangan Bante. Maaf Bante. Oke, apa? Yang lain silakan. Jadi kalau Anda sudah menemukan grand teori landasan yang mau Anda kembangkan, artinya Anda sudah punya pijaan ya. Kuantitatif tidak boleh abal-abal atau abu-abu teorinya. Kuantitatif harus jelas bahwa ini ditemukan oleh si A, si B, si C, kemudian dikembangkan sampai sekarang dalam penelitian-penelitiannya, jurnalnya seperti ini Anda tunjukkan. Nah itu akan mendukung penelitian Anda dan semakin mantap. Kemudian dikaji posisi saya misalnya, karena sudah nggak ada lagi, karena terlalu banyak meneliti itu, saya coba kebaruan saya itu akan saya integrasikan dengan sumber-sumber Sutta yang terkait dengan istilah-istilah seperti ini. Yang sama, misalnya seperti itu boleh saja, justru itu yang cocok kalau bagi kita sebagai nanti magister pendidikan Buddhis itu, agama Buddha. Ahli di bidang agama Buddha sehingga mampu mengintegrasikan teori. Gitu. Silahkan. Lalu kalau kualitatif bagaimana? Tidak berbeda ya. Kualitatif ketika fokus, jadi kualitatif bukan berarti kemudian kan bebas, berarti nggak perlu ada apa-apa dulu kita ke lapangan. Nah itu kalau penelitian untuk menemukan sesuatu. Tapi kalau sudah ada di lapangan, ya harus sudah jelas. Sehingga mau ke lapangan itu mau ngapainnya itu jelas gitu. Jelas. Itu tidak berbeda ya. Dan didukung oleh penelitian-penelitian yang terkait tentang wali tersebut gitu. Jadi yang cocok logi karena cari judul dulu, ini akan kewalahan nanti kalau tidak didukung oleh sumber-sumber teori dasar dan sekaligus juga sumber-sumber jurnal yang ada. Saya tidak mempersulit Anda, tidak apa, tapi pertanyaan yang saya ajukan itu terjawab gitu aja. Kalau udah terjawab, ujian itu ya tinggal sambil mengedipkan mata 2-3 kali udah selesai. Karena kerjaannya sudah sesuai dengan panduan, sesuai dengan apa yang diteliti,
kemudian tema-tema sesuai dengan yang dikembangkan seperti itu. Bante mau bertanya lagi. Ya. Ya, ada dua. Yang pertama tentang penulisan, Bante, yang bagian G itu kebaruan atau kebaharuan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bante, kalau kebaruan ini apakah kita perlu cek? Jangan-jangan yang saya anggap sebagai kebaruan ternyata sudah diteliti orang lain gitu, Bante. Nah, makanya Terima kasih. untuk yang kedua, makanya harus cukup dalam mencari jurnal dan searching jurnal apa penelitian itu secara dunia ada nggak tentang itu. Khusus cari tentang itu. Kalau sudah ada, nah ini nggak ada kok. Maka di berbagai tempat Anda coba mencari. Mungkin pakai yang kemarin saya sarankan pakai Perpusnas, resources-nya Anda cari di sana. Apakah tema-tema yang seperti ini ada nggak di jurnal-jurnal yang ada di situ? Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa ini mungkin saya bilang baru, tapi nanti tiba-tiba saya baca, Mbak Mary, oh ternyata ini sudah lama diteliti orang. Nah, maka barunya kalau Anda mencoba mengintegrasikan dengan ada sedikit Buddhis, itu mesti banyak belum yang orang teliti. Pasti banyak, belum banyak orang yang teliti gitu loh. Karena jarang yang mampu menganalisa variabel, maka mendefinisikan variabel dari teori secara umum dan Buddhis dari Sutta, Anda punya kekuatan yang luar biasa kalau mampu begitu. Nah, itulah betul-betul kebaruan di sisi Buddhis. Walaupun Anda klaim bahwa ini loh baru yang saya teliti karena saya mencoba untuk mengintegrasikan antara teori temuan A terkait dengan redaksi ini dan di Sutta yang saya temukan dari berbagai Sutta mendapatkan konsep seperti ini. Itu Mbak Mary ya. Baik, Bante, terima kasih. Bante izin bertanya. Ya, silakan. Bante kan kemarin punya saya itu kan disuruh mencari variabel yang berhubungan dengan Buddhis Bante. Nah, saya mendapat masukan kalau semisalnya yang variabel Buddhisnya itu tentang carita Bante. Kira-kira menurut Bante itu bagaimana? Itu tentang apa? Judul saya awalnya kan pengaruh self control dan self confidence terhadap prokrastinasi akademik. Nah, lalu katanya itu kan disuruh mencari variabel yang berhubungan dengan Buddhis Bante. Jadi saya mendapat saran kayak bagaimana kalau carita gitu Bante. Carita itu apa yang kamu pahami? Yang Anda pahami tentang carita apa? Yang Anda pahami tentang carita apa ya? Ya harus kalau Anda misalnya nusun teori umum satu lembar, ya teori Buddhisnya juga satu lembar gitulah ya. Jadi seimbang gitu loh. Kalau teori umumnya 10 lembar terus teori Buddhis perapat dalaman itu kan ya nggak masuk gitu loh. Maka bagaimana Anda mencoba menjelaskan dan mencari sumber-sumber referensi dari Sutta itu yang mendukung dari konsep-konsep yang Anda kembangkan itu. Apakah harus dibedakan, Bante? Tidak. Tidak harus, oh satu kajian Buddhis, kajian umum, nggak perlu begitu. Bisa langsung terintegrasi lah. Dari terintegrasi itu, Anda justru inilah kemampuan Anda untuk searching, untuk mencarikan sumber-sumber informasi seperti itu ya. Jadi nggak harus, apa namanya, misalnya teori-teori itu yang Anda temukan secara psikologi maupun secara apa. Jadi secara filosofinya Anda bisa jelasin. Di Buddhisnya seperti ini loh teori ini. Padanannya. Dan Anda telah mengkaji dari berbagai sumber sutta, oh seperti ini.
kajian-kajian filosofi yang lain juga begitu. Lah Anda maknai carita itu apa, Mbak Karita? Ceritanya itu tentang karakternya Bante. Anda tahu nggak karakter dalam karakter Buddhis itu kayak apa? Jadi kalau Anda lihat carita di Visuddhimagga, nanti maknanya berbeda dengan apa yang Anda maksud karakter atau kepribadian dalam konteks apa namanya psikologi. Maka harus cari padanannya. Nggak mungkin misalnya lo baca carita, kamu cocokkan dengan yang mana? Kepribadian yang mana? Melankolis, sanguis, apa? Jadi cari istilah karakter itu kualitas karakter yang dimaksud kayak apa. Jadi itulah yang dicari dalam sutta. Jangan hanya udah ada karakter loh, watak loh, dan meditasinya loh. Lah apakah watak yang Anda maksud itu sama nggak yang ada di dalam Visuddhimagga? Gitu. Baik Bante, terima kasih. Karena apa yang Anda tulis, semuanya itu ketika ditanya oleh penguji, ada itu penguji proposal, nanti penguji tesis Anda setelah selesai, Anda bisa mempertanggungjawabkan dan kalau ditanya nanti jelas gitu loh. Maka secara infografi Anda sudah mampu membangun konsep-konsep dasarnya seperti itu. Yang lain? Pengembangan media pembelajaran berbasis cerita Jataka. Yang dikembangkan apanya ini nanti ya? Mbak Rusmiati. Yang dikembangkan ceritanya ya. Nah ini kan bukan cerita Jatakanya toh Mbak yang dikembangkan karena Anda mau mengembangkan berbasis misalnya video atau animasi. Kan bukan cerita Jatakanya yang dikembangkan. Cerita Jataka sejak dulu ya seperti itu. Mau dikembangkan bagaimana ya susah ya. Kalau mau mengembangkan misalnya apa cerita Jataka dalam bentuk animasi atau video atau dalam bentuk cerita storytelling apa ya itu silakan aja ya. Tapi kalau ceritanya mau dikembangkan ya apa namanya ceritanya kan sudah ada gitu loh. Dikembangkan gimana lagi wong ceritanya seperti itu. Kalau misalnya dikembangkan dalam bentuk media digital, animasi sebagai karakter apa, lah itu silakan saja. Nanti dalam belajar pengembangan bahan ajar itu kita akan belajar tentang itu ya. Silahkan Mbak, kalau yang penting bahwa jangan sampai sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu loh Mbak. Kalau dalam bentuk animasi, video, atau dalam bentuk storytelling, apa silahkan aja. Itu kan bisa dikembangkan. Kemudian, alur pikir latar belakang itu, jadi harus sesuai dengan apa namanya paradigma penelitian yang dipilih oleh peneliti. Kalau paradigmanya itu positivisme, nah ini maksudnya positivisme itu kualitatif ya.
alur berpikir latar belakang muat prinsip yang berlaku pada penelitian kuanti ya, kalau positivisme ini ya, kuanti. Sebaliknya, kalau pos positif itu adalah nanti larinya ke kuali. Itu. Jadi bedanya apa? Eh, kalau kuali itu biasanya seperti apa, eh, segitiga terbalik ya. Kalau kuali itu adalah dari segitiga, eh, dari besar ke runcing. Kalau kalau kuanti, kalau kuali dari runcing ke besar. Jadi paradigmanya kualitatif itu begitu. Ini maka kuanti kuali tadi sudah saya jelaskan. Kalau kuanti berarti kan berangkatnya dari yang general ke khusus. Kalau kuali berarti dari khusus ke lebih general seperti itu. Dan kemudian paparan ini juga dari hasil kajian pustaka, misalnya jurnal, apa, tesis. Nggak boleh lah skripsi ya. Skripsi jadikan dasar nggak boleh lah. Monografi, apa, buku. Ya sekarang paling gampang jurnal lah ya. Diskusi dengan pakar pun jarang. Survei kajian awal dalam bentuk kajian dokumen di lapangan juga jarang dilakukan. Isu-isu surat kabar itu sekarang juga membingungkan, nggak jelas kan. Jadi paparan latar belakang itu tetap didasarkan pada hasil analisis dan juga survei tentang jurnal-jurnal yang sudah dilakukan sebelumnya kan. Itu latar belakang ya. Jadi sebelum akhir dari Anda mau meneliti yang Anda beri judul A, itu Anda jelaskan dulu antara novelty, state of the art, dan kemudian apa namanya gap risetnya ketemu di situ. Boleh dibuat satu paragraf atau dua paragraf, silakan saja. Kemudian terkait dengan identifikasi masalah, itu lebih cenderung kepada pendataan masalah sesuai dengan tema atau topik penelitian. Jadi disinilah dibutuhkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang secara konseptual diperkirakan menjadi penyebab yang terjadinya permasalahan. Itu. Berdasarkan inilah maka diputuskan apa namanya kita meneliti itu untuk menyelesaikan masalah itu dengan penelitian. Jadi jangan tiba, oh ini Anda misalnya di sekolah ini nggak bagus, Anda jelek-jelekin, Anda baru bisa meneliti, nggak boleh begitu. Lembaga atau apapun nggak boleh sekedar jelek-jelekin atau nggak bagus atau bagusnya, tapi ada apa namanya faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi apa namanya variabel yang secara konseptual itu diberikan sebagai penyebab terjadinya permasalahan. Diteliti. Nah, setelah ini baru dirumuskan ke dalam apa namanya. Jadi identifikasi masalah itu adalah uraian dalam bentuk paragraf ya. Jadi dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan uraian masalah berupa statement. Ini sudah mulai ada di sini ya.
Pembatasan masalah berarti ya dibatasi lah pada ruang lingkupnya yang mana yang akan dikaji atau diteliti. Kalau memang 3 variabel itu ya dibatasi di 3 variabel yang mau diteliti saja. Kekasan atau keluasannya apa, kelayakan masalah yang akan diteliti. Jadi dibatasi. Ini dalam bentuk statement ya. Penelitian ini dibatasi apa? Kemudian rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya lah. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Karena penelitian ya tergantung apa. Tapi kalau misalnya kualitatif, pertanyaan penelitiannya kemudian tanya konsep apa, nggak perlu ya. Karena di kualitatif nggak tanya konsep. Ada yang meneliti tentang apa itu malah tanyakan tentang misalnya masalah kematian, itu malah tanyain tentang konsep kematian. Otomatis kajian konsep itu akan dibahas di kajian teori. Tidak perlu dipertanyakan dalam pertanyaan penelitian. Saya rasa kalau di rumusan masalah nggak ada masalah. Untuk apa namanya memudahkan penelitian dan merumuskan masalah, maka digunakan menyediakan ide sheet atau ide-ide yang disusun. Kemudian bahan bacaannya berupa literatur atau hasil penelitian, sehingga nanti pertanyaan juga sesuai seperti itu. Tapi biasanya hanya rumusan masalah ya pertanyaan ya. Spesifik, operasional sehingga menjadi dapat diamati dan diukur. Maka ketika membuat variabel itu sudah ada sub dan juga bisa diukur indikator-indikatornya. Sudah ada. Jadi ketika variabel tidak bisa diukur, tidak punya indikator-indikator atau subvariabelnya, ya susah. Nggak bisa diteliti lagi. Ya ada ini minimal ya. Kalau soal pengalaman pribadi apa itu relatif lah ya ini ya. Yang ini relatif banget. Tapi rumusan itu ya paling tidak ya ada spesifik operasionalnya. Nanti akan dijelaskan dalam variabel penelitian ya, pertanyaan ini. Dan tidak mengandung arti ganda, ambigu, maka ontologi, epistemologi, aksiologi harus digunakan di sini. Variabel itu harus menjawab apa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, itu variabel sudah menjawab seperti itu. Jadi kalau pertanyaan penelitian kuanti itu gunakan apakah. Jadi kata kuncinya apakah ya. Kalau pertanyaan kualitatif itu bagaimana, mengapa. Karena bagaimana berarti langkah-langkah mengapa, cari alasannya. Tidak lagi apa. Kalau apakah itu hanya untuk membuktikan, pembuktian ya. Atau berapa besar misalnya, kalau mencari besaran. Ya, bahwa judul apa itu dibatasi 12 kata. Maka jangan terlalu boros untuk membuat judul. Jadi dapat terukur secara empiris kita ketika kita kumpulkan data-data tersebut. Nah, tujuan itu lebih menekankan kalimat deskriptif ya.
dalam bentuk pernyataan. Jadi kalimat deklaratif misalnya menggunakan kata kerja operasional, menemukan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, memaparkan, menguji, kemudian menemukan. Tuh. Kira-kira gunakan kata kerja operasional untuk mengetahui misalnya. Kalau manfaat saya rasa ini apa namanya lebih ke manfaat secara teori apa, secara akademis apa, dan praktisnya apa. Ya, kebaruan atau kebaruan ya sama ya, kebaruan di sini. Originalitas penelitiannya, maksudnya dari penelusuran literatur yang relevan digunakan untuk menunjukkan state of the art. Hasil penelusuran tersebut apa maksudnya memberikan adanya ketidaksinambungan, misalnya ada gap-nya dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat digunakan untuk apa namanya menentukan posisi. Gap ini untuk menentukan posisi Anda di mana. Disusun bagaimana kebaruan, kemudian terhadap penelitian-penelitian terdahulu ya. Kebaruan itu macam-macam. Kebaruan berupa topik, berupa penemuan, berupa inovasi, berupa model, objek, kasus, subjek, metode, maupun misalnya instrumen, boleh juga. Bisa dipahami nih ya, kita mau lihat ya. Atau ada pertanyaan? Apa namanya R&D itu ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Misalnya berapa gambaran lengkap tentang karakteristik produk. Identitas pentingnya produk itu digunakan apa untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain ya. Misalnya di sini ada kurikulum, modul, buku teks, alat evaluasi, model atau produk lain yang digunakan. Misalnya tadi ada animasi video. Ini bisa dijadikan sebagai gambaran. Atau membuat prototipe apa, yang lain nggak ada misalnya gitu ya. Karena asumsikan keterbatasan di sini, pengembangan itu merupakan landasan pijakan untuk menentukan karakteristik produk dan hasilnya itu dan pembenaran pemilihan model, prosedur pengembangan. Jadi asumsi ini berdasarkan teori ya, teori yang diuji dan sahih. Jadi dikembangkan itu menggunakan teorinya siapa? Misalnya Bock and Gold, misalnya pakai pengenaan ADI, itu. Jadi kalau hanya ADI itu, kalau ADI itu lebih kepada pengembangan media pembelajaran ya. Kalau untuk riset R&D mungkin perlu dikaji ulang yang menggunakan ADI. Ini keterbatasannya hanya untuk apa gitu. Ini model ini hanya terbatas untuk memecahkan masalah apa, untuk meningkatkan apa, seperti itu aja.
namanya keterbatasan kok yang dikembangkan itu. Jadi tidak semuanya produk yang mau dikembangkan mau memecahkan semuanya, nggak boleh begitu. Pasti ada keterbatasan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya pengembangan media animasi, media video, media apa lah itu eh, mau efektif untuk mengukur apa dan Anda membangun pakai media apa. Yang berbeda apanya lah itu yang membedakan di situ. Karena R&D maka ya mulai sejak dini Anda sudah mempersiapkan diri untuk membuat produknya apa yang mau dikembangkan. Kalau ini sudah mulai Anda kembangkan, harapannya nanti ketika melaksanakan uji coba terbatasnya itu Anda sudah bisa melakukan dengan baik seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan semakin lama makin panas dan bingung ya. Jangan khawatir yang khususnya untuk penelitian wali ya. Dulu kan mau menerjemahkan transkrip wawancara apa itu ke dalam teks susah. Sekarang udah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk uh, mentransform audio menjadi teks ya. Tidak ngetik satu persatu. Yang penting rekamannya jelas gitu aja. Dan kalau mau wawancara ya cari tempat yang tidak rame gitu. Jadi kalau nggak kan nanti terganggu suaranya ya. Itu menjadi penting kalau kuanti mah nggak ada masalah. Silakan kalau ada yang tanya atau yang masih bingung di judul-judul dan perlu dianalisa, kita analisa bareng-bareng biar apa namanya menghasilkan yang lebih kokoh ya.
Kalau tidak, kita lanjutkan supaya nanti lebih ke arah berikutnya ada lebih ke untuk kajian pustaka ya. Kenapa kita kaji seperti ini? Kadang mahasiswa luput dari membaca ya. Membaca supaya nanti sama persepsinya. Kajian pustaka itu memuat kajian kritis yaitu perihal proses pengumpulan, mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, edukasi dan mengevaluasi konsep, teori, dalil, hukum, model, rumus utama, serta turunan dalam bidang yang dikaji. Apa yang dikaji tentang variabel apa? Itu. Jadi yang kajian pustaka ini tujuannya apa? Digunakan untuk menyusun landasan yang kuat ya. Tadi seperti saya tanya, apakah ada teorinya yang mengatur hubungan misalnya, yang mengatur pengaruh, atau itu variabel itu mempengaruhi Y, maka harus cari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Apakah termasuk variabel X1, X2 itu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Y. Itu penting ya untuk mendapatkan konsep seperti itu. Sini. Maka kajian pustaka ini landasan dari penelitian yang dilakukan. Posisi teoritisnya kayak apa dalam penelitian itu. Kemudian kajian pustaka juga ada berisi rangkuman isu-isu, bukti-bukti penelitian sebelumnya. Maka di kajian pustaka ini lebih cenderung yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang dikaji. Maka kalau nggak ada, ya repot nanti. Repot kalau nggak ada penelitian sebelumnya. Jadi bisa berupa sumber pustaka, berupa evaluasi kritis, kemudian atau mau Anda bandingkan antar pustaka itu juga boleh. Kemudian membangun konsep argumen tentang step of the art-nya apa sih kebaruannya itu dari teori yang sudah ada kaji tadi. Maka di kajian pustaka ini yang utama nanti hasilnya akan masuk di bagian D tadi, di bagian terakhir yang G ya. Maka melakukan kajian pustaka dulu yang lebih banyak, baru menyusun dokumen yang paling G tadi. Loh kan saya belum kajian pustaka, belum saya lakukan Bante. Maka dikaji dulu, baru menemukan kebaruan dan originalitas state of the art-nya di sini. Kemudian tentang kebaruan juga dipertegas juga dalam kajian pustaka ini, sehingga nanti tinggal dikembalikan, ditulis di bagian terakhir di sini. Jadi kalau di bagian ini, kebaruan itu bedanya apa? Yang dibahas di bagian ini lebih detail, dapat berupa kritik, evaluasi terhadap teori-teori yang sudah ada. Boleh sampai ke situ. Jadi maka boleh menggunakan jurnal, proceeding, buku, atau sumber yang relevan lainnya.
Maka di kajian pustaka ini juga paling tidak memunculkan grand teori yang digunakannya kayak apa. Nemukan siapa yang menemukan teori tersebut, sampai sekarang dikembangkan siapa, sehingga menjawab pertanyaan Anda nanti. Kemudian kerangka teori ini kemampuan mengemukakan konsep-konsep kerangka teori tergantung pada state of the art yang ada temukan di dalam variabel. Jadi di sini adalah apa namanya penguasaan peneliti terhadap eviden yang terjadi apa. Kemudian pemaparan ini apa didasarkan pada kerangka pemikiran yang lebih apa namanya ibaratnya dari hal yang kita nggak punya apa-apa sampai mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka Anda perhatikan. Di intinya teori ini ya konsep, definisi, proposisi seperti itu yang ada di sini ya. Lebih ke sini. Fenomena sistematis ini yang digunakan di sini. Ini termasuk hubungan antar variabelnya, fenomena yang menjadi lah di akhir setiap pembahasan variabel itu ada definisi operasional yang dikemukakan oleh para mahasiswa sendiri yang akan diturunkan ke dalam bab 3 nanti. Kita sudah menggambarkan kerangka teori itu ada penjelasan hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan identifikasi dan kajian teori, kemudian sintesis teori. Nah ini udah di sini. Nah ini bisa kalau Anda mengkaji antara umum dan suta kan dari satu kesatuan di situ sintesisnya. Kemudian konsep-konsep teori juga dikaji dari hubungannya dengan agama Buddha ya. Seperti ini. Anda cari misalnya Budaya, Suta, Bidama, atau dan kitab komentar lainnya. Topik-topik yang dibahas kaitan dengan suta misalnya ya. Dan cari buku-buku ya. Kalau buku ya 10 tahun terakhir lah ya. Kalau suta ini kecuali ini ya. Ini buku-buku penerbitan yang baru jarang. Ada yang tahun 80-an, ada yang tahun 2000-an itu paling baru. Kalau paling Text Society ya. Yang diterjemahkan banyak terbitan tahun-tahun baru. Ada pertanyaan yang dikaitan dengan kajian pustaka dan apa namanya kerangka teoritis? Berarti yang membedakan antara kajian pustaka dan kerangka teoritis. Kajian pustaka itu mengkaji secara lebih luas. Kerangka teoritis ini lebih kepada variabel yang akan dikembangkan atau diteliti oleh peneliti. Jadi lebih ke situ. Baru terakhir dibuat kerangka berpikir. Nah, kalau di sini kerangka berpikir penjelasan di sini malah lebih ribet. Tetapi banyak mahasiswa yang nulis hanya kalau kuanti ya 3 variabel itu dihubungkan. Di sini enggak. Sampai di sini apa namanya model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor. Sampai dijelaskan seperti ini. Ini susunan logisnya gimana gitu ya.
bahkan sampai menjelaskan konseptual dan klasifikasi ya, penjelasan konsep, fenomena, variabel atas dasar kelompok tertentu misalnya, sampai jelaskan seperti itu. Ini kalau di kerangka berpikir. Tapi kebanyakan yang sudah dilakukan tidak sampai begitu, tapi boleh kalau detail seperti ini ya. Tapi kalau ini dilakukan di kajian sebelumnya, utamanya di kajian teori, saya rasa di sini tidak terlalu lengkap begini pun nggak ada masalah. Karena disinilah ada kerangka, akhirnya kerangka berpikir sebagai proses logisnya. Sampai tak jelasin apa yang akan diperoleh penelitian tersebut seperti itu, sampai begitu. Nanti kalau ini terlalu banyak juga akan overload dengan yang di atas ya, kalau nggak bisa misah-misahkan. Selama ini hanya ditulis singkat aja boleh di kerangka berpikir ini, karena alur berpikirnya saja. Yang seperti ini boleh dijelaskan di bab-bab, di poin-poin sebelumnya. Mulai dari konsep, permasalahan, apa yang ada di sana. Nah, kalau kuanti, hipotesis itu wajib ya. Wajib. Yang namanya hipotesis ini kalau ada, tapi ada penelitian-penelitian yang tidak ada hipotesis ya. Saya rasa kalau yang hipotesis sama, tinggal kalau apakah kualitatif juga ada kerangka berpikir, sama ya. Karena susunannya di atas ini juga sama ya. Kualitatif pun ada kerangka berpikir yang kuanti ada kerangka berpikir dan hipotesis, kuali ada kerangka berpikir aja. Tidak ada hipotesis karena penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Kemudian di bab 3, kalau kuanti itu ada desainnya juga, ngikutin aja yang di atas. Ada populasi sampel, variabel penelitian, maka variabel penelitian ini harus sudah dijelaskan di bab 2 ya. Kalau kuanti. Kalau fokus penelitian ini adalah konsep yang biasa digunakan dalam penelitian kuali itu, fokus ini lebih kepada objek atau subjek sebagai sarana penelitian ya. Bisa gejala, fenomena, peristiwa, kejadian, proses, perilaku, aktivitas, tempat, dan sebagainya. Ini fokus ya, kalau kualitatif. Maka ini butuh dijelasin. Kemudian data dan sumber data penelitiannya apa? Subjek penelitiannya siapa? Sesuai dengan di metodologi ya. Teknik dan instrumen pengumpulan data kalau kuanti. Kemudian keabsahan data kalau kuanti, penelitian kuali ya. Kuali itu ada beberapa, misalnya triangulasi teori, sumber, metode, tidak harus ditulis semuanya gini. Peneliti gunakan apa saja, kalau hanya triangulasi ya triangulasi saja, kalau triangulasi metode, triangulasi peneliti, kalau enggak ya cari yang digunakan yang mana. Nah, teknik analisis datanya itu harus jelas kalau kuali maupun kuanti ya.
Kalau kuanti sih nggak usah dipertanyakan ya. Bab 4 di sini ada gambaran penelitian, gambar umum objek penelitian, baru hasil penelitian ya. Nah, hasil penelitian itu sesuai tujuannya. Kalau tujuannya 3 ya hasilnya 3 dan dibahas langsung. Seperti itu. Jadi ada hasil penelitian, bahkan baru ada pembahasan ya. Nah, pembahasan inilah butuh teori-teori atau jurnal-jurnal yang sebelumnya ada yang digunakan untuk bahas. Kita belum sampai sini, nggak apa-apa, tapi kita jelasin saja. Bab 5, simpulan dan implikasi saran. Itu yang yang perlu kita perhatikan, dan kemudian tata tulis yang perlu kita perhatikan di sini. Nanti strukturnya, kemudian bagaimana untuk pengesahannya, ini dari awal sudah ada seperti ini ya, sudah dijelasin. Nanti tinggal dibaca. Kemudian daftar isi, misalnya ukurannya berapa, tidak 2 spasi, ini ada penjelasannya ya. Daftar isi itu single single ya. Kalau yang umum tidak ada masalah karena ngikuti Mendeley, oke. Dan ukuran kertasnya A4 di sini adalah ukuran ini. Kemudian halaman atas, bawah, kanan, kiri sudah jelas di sini. Secara atas spasi saya rasa nggak ada masalah. Ini proporsional misalnya minimal 50 halaman dan untuk tesis minimal 60 halaman, tidak termasuk lampiran. Nulis tesis itu nggak perlu tebel-tebel ya, tapi lebih fokus boleh di situ. Proporsionalnya seperti ini. Yang mungkin perlu saya ingatkan lagi adalah untuk jadi model-model seperti ini tidak lagi relevan ya. Suyanto, Ali, lihat latihan gini, nanti rawan plagiasi seperti ini. Tidak perlu begini. Sayang nanti ada terlalu banyak plagiasi. Suta-suta Anda ketik apa adanya, itu plagiasi banyak nanti. Susunannya seperti ini. Mulai kanan sampai ke kiri lagi seperti ini. Tabelnya juga jelas. Tata tulisnya. Sini modelnya begini ya. Tapi kalau toh pakai misalnya apa juga boleh lah ya. Apa boleh. Ini beda ini. Yang paling utama yang perlu dipahami adalah bagian hubungannya dengan agama Buddha. Ini. Jadi contoh penulisan kitab suci itu menggunakan Pali-Teks Society ya. Nggak boleh misalnya D8.5. Misalnya AN. Nggak boleh, harus sesuai dengan ini ya. Diga Nikaya ini ya, volume dan halaman. Ada yang bisa membedakan antara halaman, ini yang dimaksud halaman buku atau halaman apa ya? Saya bisa jelaskan. Yang
halaman ini halaman apa? Halaman buku, Bante. Halaman buku. Misalnya, contoh di Ganikaya gitu ya. Buku seperti ini gitu ya. Ini halaman 4 di Ganikaya gini ya. Begini. Ini halaman 5 gitu ya. Bukan, Ya, Bante. halamannya yang ada kurung angka 6 tadi itu Bante. Nah itu apa? Lah, karena katanya buku tadi. Halaman sutanya gitu. Sutanya namanya ini. Brahmajala Sutta. Halamannya apa? Izin Bante, mungkin yang dimaksud itu halaman warga ketiga, gitu Bante. Halaman pada warga ketiga. Warga ketiga mana tadi? Warga warga ketiga kan Patika Warga Bante. Jadi mungkin diawali dari situ. Iya, lah halamannya itu halaman apa maksudnya? Halaman pada warga ketiga sebenarnya. Warga ketiga ya. Ya, Saya di sini warga ketiga halamannya di sini gitu ya. iya. Iya ya. Kan dimulai dari satu lagi. Ya, kamu iya Bante. Atau ya, mungkin seperti itu Bante. Mungkin dari palinya ya Bante. Apa? Dari palinya seperti itu. Maksudnya halaman dari Palitek itu. Iya Bante. Hmm. Ini kan diawali dari satu lagi kan, satu, dua, setiap warga kan mempunyai penomoran masing-masing. Oke. Yang lain pemahamannya gimana? Yang punya pemahaman. Kalau yang tidak jurusan agama Buddha aku nggak tanya ya. Mary, kemudian Jesslyn, Evelyn gitu. Pak Kurniawan, aku nggak tanya ya. Yang agama Buddha, yang jurusan agama Buddha itu. Biar ngajarin yang nggak jurusan agama Buddha, yang baru sekarang belajar agama Buddha. Siapa yang ingin jelaskan lagi halamannya halaman apa? Tadi halaman buku. Oke. Tadi saya tunjukkan bukan yang dalam kurung. Kurung itu udah apa? Nah, itu. Saya ingin jelaskan. Silakan. Supaya apa ya, teman-teman yang tidak dari jurusan agama Buddha itu loh, nggak galau gitu loh. Jadi Pali ya. Dan kayak Pali.
Ya. Kelihatan nih ya? Ya, kelihatan Bante. Nah, ini ya. Jadi kalau di Ganikaya 1 ini, yang halaman 1 itu sampai sini ya. Baru kedua begini. Ini sudah ditulis ya. Ini juga ditulis begini. Tapi ini tidak menggunakan halaman ya ini ya. Halaman 1 yang dimaksudkan itu ini ya. Bentar. Yang dimaksud halaman 1 itu bagian ini ya. Yang digunakan itu adalah halaman yang ada di teks bahasa Palinya ya. Oh, kemudian ditulis ke dalam bahasa Indonesia. Kita coba lihat ya yang bahasa Indonesia. Ya. Bayangkan. Berada di bagian awal ya. Si Romawi ya. Kita mulai ini contoh ini ya. Jadi bab 1 halaman 1 itu ditandai ini itu berarti di halaman 1 tadi. Tidak menggunakan yang 1.1 ya. 1 ini. Kita lihat sampai halaman 2-nya di mana. Ini. Tadi para muridnya ya, Brahma Data. Ini kita lihat di tadi bahasa Palinya. Ini ya. Ini. Kita mulai di sini ya. Menjelaskan. Jadi kalau kita lihat antara Indonesianya Brahma Data ini sama yang ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yang bahasa Inggris juga sama. Gunakan model seperti ini. Ini kalau suta-suta Digha Nikaya, Majjhima, Samyutta, Anguttara itu. Kalau suta-suta di Digha Nikaya, di Kuddakapata atau Kuddaka Nikaya itu berbeda, Dhammapada. Tidak pakai halaman tapi pakai syair. Sutta Nipata tidak pakai halaman tapi pakai syair. Maka cara-cara itu yang di panduan tadi, yang di panduan itu yang perlu diperhatikan. Jadi perhatikan Samyutta Nikaya sama
Anggutara Nikaya lah, Kudaka Pata ini yang beda. Pakai syair. Dhammapada pakai syair. Udana pakai halaman. Itipitaka halaman. Sutanipata syair. Wimanawatu halaman. Petawatu pakai halaman. Teri Teragata halaman. Jataka pakai halaman. Kemudian Abhidhamma Patisambhidhammaga ini adalah kitab komentar tapi dimasukkan Tipitaka. Ini desa juga pakai halaman. Carya Pitaka pakai bait ya. Bait. Buddha Wamsa itu pakai syair. Pugalapanyati halaman. Katawatu pakai halaman. Yamaga adalah halaman. Jadi yang Anda bedakan antara yang tadi, mulai Kudaka Nikaya, Dhammapada, kemudian Kudaka Pata, Udana itu halaman, kemudian itu Utaka halaman, ada yang syair. Sutanipata, Dhammapada, Kudaka Pata itu syair ya. Itu aja yang di bagian kita pahami. Utamanya teman-teman yang bukan dari agama Buddha, panduan itu ditempel di depan, taruh di meja, di foto gitu loh. Nanti kalau mau nulis, oh ini sudah benar saya. Jadi halaman yang dimaksudkan adalah halaman Pali Text Society. Di dalam teks bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ada kurung tutup, kurung buka, yang pagar, model pagar itu, pentung ya. Model pagar. Bisa dipahami ya? Dari kita kan tahu kalau misalnya apa namanya langsung dari ChatGPT tanpa dicek di Pali Text Society-nya. Itu contoh misalnya, contoh ini yang saya akan tanya nanti akan contoh hasil kajian pustaka kalau misalnya di apa namanya gunakan ChatGPT tanpa diedit atau tanpa dicari apa namanya misalnya seperti ini. Ketahuan ya kalau nggak diedit itu. Misalnya saya tanya, buatkan kajian kewajiban anak terhadap orang tua dengan citasi halaman suta. Misalnya contoh ini. Kalau gunakan di sini, pasti gunakan DN begini ya. Nah ini pasti tidak menganalisa, langsung di copy paste.
Kemudian lagi di Anggutara Nikaya pakai AN. Ini berarti langsung. Kemudian terkait dengan Diga Nikaya. Ini kalau DN berarti nanti tidak sesuai. Nah, kalau ini harus disingkat, makanya harus diajari dulu mesinnya. Itu contoh ya. Banyak mahasiswa yang kadang-kadang hanya ditulis ikut-ikut di sini. AN, karena nggak tahu. Bagaimana cara ngecek di sini? Harus A itu adalah Anggutara Nikaya, ya Romawi 2 berarti buku kedua. Cek dulu. Misalnya di sini apa namanya Anggutara Nikaya 43. Wano Sukang Dalang. Ada Dhammapada. Bener nggak ini? Misalnya gitu ya. Jadi ingat ketika cari singkatan-singkatan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan panduan penulisan. Maka harus disesuaikan. Ini kalau Anda itu mencari suta apa kesulitan yuk, ya saking kebangetan nggak mau berkarya gitu loh, mau cari apa gitu. Kalau Anda mau baca puluhan ribu suta ya bengek ya. Bengek. Contoh ya. Jadi ingat kalau kebiasaan seperti ini masih mending. Kadang ada yang tidak begitu. Ada yang misalnya AN berapa gitu. Lalu kalau untuk ngecek seperti ini bagaimana kita tahu ada di mana? Kalau nggak sesuai, Anda cari misalnya di Access to Insight. Access to Insight itu bisa cari sutanya, halamannya. Kalau tidak menemukan halaman-halaman suta itu. Ini contoh ya. Hati-hati kalau seperti ini ya. Harus dikasih A.4.63. Ini ada menjaga tradisi keluarga. Di suta juga dijelasin ya. Kalau Anda baca suta ini, mungkin Anda sampai bengek nggak ketemu gitu. Ketemu. Misalnya Tiro Kuda Suta misalnya. Kan seperti ini nggak tanpa diedit. Misalnya mereka apa lah, ini kata-kata seperti ini harus dihindari seperti itu ya. Tuh. Ini contoh-contoh ketika kita misalnya hanya tanya mesin tapi tidak mau ngolah kembali, tidak diolah kembali, jadinya kan ya tidak cantik gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan.
kadang ada juga yang menulis misalnya contoh Majima. Ada yang menulis di dalam referensi, ada yang nulis tentang misalnya 12 ini, M12 2 misalnya. Ada juga begitu. M12 2 itu berarti Majjhima Nikaya, 12 berarti Mahasatipatthana Sutta, Mahasianada Sutta. 2 itu berarti nomor 2 ini, paragraf yang kedua. Tapi kita di Parita Society tidak menggunakan itu. Yang digunakan adalah terkait dengan mulai dari halaman ini di bahasa Palinya. Duanya ada di sini seperti itu ya. Kadang ada yang tulis pakai ini juga 116 misalnya. MN 1.6 berarti kan ada di sini. Ini juga digunakan ya. Digunakan juga, tapi kita panduan kita menggunakan Paritext Society yang memang lembaga yang menerjemahkan kitab suci dari Pali ke Inggris yang pertama kali yang memiliki panduan. Mana Jesli? Yang bukan dari agama Buddha. Iya, ya pelan-pelan belajar lah Bante. Bante izin tanya, itu yang buku PDF yang bahasa Pali dapatnya dari mana ya Bante? Mana tak kirim yang itunya kan? Yang F. Oh enggak, enggak pakai Android kamu ya. Oke, tak kirimin linknya lah ya. Tapi pada dasarnya kita mengutipnya ini dari PDF yang bahasa Indonesia kan Bante? Walaupun bahasa Indonesia yang digunakan ya dari Pali ya. Oke, baik Bante. Oke, saya kirimin. Kita kirimkan Pak. Yang apa? Yang bisa diinstal di Android, tapi yang untuk iOS tidak, belum dibuat yang iOS. Oke, baik Bante. Pelin. Bante ini makin lama makin susah ya Bante. Ya, itu saya berasa kok saya nggak ikutin, ada beberapa kali ketinggalan jadi nyambungnya susah nih Bante. Yang penting ini Pak, yang penting itu di buku panduannya ini aja digunakan ya. Artinya begini, kalau panduan digunakan, kalau nulis misalnya ketemu kitabnya Anggutara, berarti model nulisnya begini gitu aja Pak, gampangnya, bahasanya yang gampang. Cara cari halaman seperti ini, misalnya contoh tadi di Sutta Digha Nikaya misalnya, tadi D86 seperti ini. Cara gampangnya bahasa shortcutnya gini. Tadi kan di bagian ketiga ada di misalnya Sigala ada Sutta di sini kan, ada di sini ya 180 di sini nih. Tadi kan ditulis di panduannya saya deketin sini ya. Oke. Kemudian di panduannya kan begini Pak. Artinya berada di ini Pak, 180 itu. Berarti Sigala ada Sutta ini. Jadi kalau
yang Diga Nikaya sampai Anggutara Nikaya pakai halaman, cari halaman yang ada di teks bahasa Indonesianya yang ada ininya Pak. Kurung buka, kurung tutupnya begini. Itu bahasa gampangnya gitu. Oh dikutip saya satu sampai titik ya Pak Bante sampai 180 sampai Enggak, misalnya kan kira-kira yang dicari di halamannya di daerah sini misalnya. Di atasnya ini misalnya Pak. Bagian sampai sini yang diambil berarti 80. oh Bagian di bawah sini berarti 81 gitu Pak. oh iya iya Mudah tak Pak? iya 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 Bante. Jadi tidak, ini cara yang shortcut yang gampang. Gimana Mbak Meli? Saya tanya yang bukan agama Buddha, yang jurusan agama Buddha supaya. Sudah mulai paham Bante, terima kasih. Jadi yang penting kitab sucinya yaitu panduan itu kalau nulis tesis itu. Dan karena kitab sucinya itu pakai halaman dan buku pun juga pakai halaman, jurnal pun pakai halaman, juga harus terampil cara nyari di halaman. Kalau hanya gunakan dari AI apa itu nggak ada halamannya, harus nemukan jurnal aslinya. Gitu. Kalau nggak akan ketemu halamannya. Bante izin kalau volume Bante. Ya volume itu kalau volume sama ya. Volume volume kalau buku itu kalau di dalam apa namanya Diga Nikaya itu sama dengan bagian 1, 2, 3, bab 1, bab 2, bab 3 gitulah. Kelompok ya Bante ya. Kelompok pertama, kelompok kedua gitu ya. Ya, kalau seperti ini ya. Contoh ini volume pertama ya ini kelompok pertama ini tentang sila kanda, sila itu moralitas ya. Kemudian volume kedua ini adalah kelompok 2 tentang bagian besar Mahawaga. Dan bagian ketiga itu ada Patika. Ini ya. Jadi tiap misalnya D.1 kalau di sita pertama berarti halamannya juga 1. D.2 berarti halaman pertamanya juga 1. D.3 yang bagian pertama mulai dari 1 lagi gitu ya. Itu Jesslyn ya, contoh ini. Kalau di Majjhima apa namanya? Dikelompokkan. Ini juga sama ya tentang mula Paryawaga ini. Juga sama dimulai dari 1 juga ya. Bagian kedua setelah 50 kelompok mulai dari kelompok 2 ini. Ini juga kalau ini langsung ya. Jadi 50 sutta pertama kemudian baru kedua ya. Ini tidak dikelompokkan begini. Karena Majjhima itu dibagi menjadi 3 bagian penting. Karena sutanya ada 152 ya.
Ini dibagi menjadi apa namanya, ada kelompok-kelompok 6 gitu ya. Itu tidak dijadikan untuk ukur halaman ya. Tapi kalau suta 1 sampai suta 50 gitu misalnya, kita bisa ngecek ya. Ini 51. Nah, ini tetap diterusin ya. Halamannya diterusin. Kemudian tambah 50 juga terusin ya. Jadi beda ya Diga-Digaya sama Majima ya. Majima itu langsung ya. Hmm. Makin lama makin halamannya besar 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 seperti itu. Sampai ke sini pun begitu ya. Tetapi di sini mulai ini ada penurunan ya, maka kita harus cek satu persatu itu di bagian mana supaya kita punya penciri. Karena ini turun ya dari kita bagi dari 100 ya. Ini dikelompokkan dari 3 kelompok ya, kelompok itu. Jadi cara cara ngeceknya gampang sih ya, kita nggak usah terlalu pusing ya dalam konteks ini ya. Jadi karena sesuai panduan aja udah cukup dan nggak mungkin akan baca gini satu persatu ya, Jesslyn. Jadi kita mungkin malah tambah pusing, tapi untuk sebagai pengetahuan boleh lah. Baik, Bante. Dan mulai ya, kalau ini kan yang sifatnya teknis. Jadi paling enggak kita sebagai magister kalau tanya ini halaman maksudnya apa sih? Ngerti dikit-dikit gitulah. Nah, halaman yang digunakan adalah paliteknya ya, bukan halaman buku. Halaman palitek, buku Palitek Society-nya. Bukan halaman buku bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Bante mau bertanya itu, ini kita bicara masih bab 2 apa bab 3 ya sudah ya? Bab 3, eh, Kita bicara gunakan panduan Pak, masih Pak. Tadi kan bagaimana panduan itu digunakan supaya nanti kalau menulis itu berdasarkan panduan. Jadi enggak, ya pokoknya gini saya nulis gitu loh. oh, ada aturan cara-cara menulisnya, panduan. Ya, jadi kalau misalnya disalahkan oleh dosen, penguji, ini salah. Saya telah menyesuaikan dengan panduan yang ada halaman sekian. Udah, titik. Mungkin dosen penguji eh, kurang memperhatikan misalnya. Oh ini kan salah, caranya kan harus begini-begini. Nah, bisa Anda jelaskan bahwa saya berdasarkan pada panduan yang digunakan halaman sekian. Nah, udah jelas itu. Ya, panduan tuh di Sipada ada ya, Teh? Sipada. Iya, iya, iya. Di pada ada dan itu bisa di-download dan ketika nulis ya digunakan sebagai dasar untuk panduannya gitu, Pak.
dari jurusan agama Buddha, ya ini sebagai pola penulisan, sehingga nanti ketika menulis itu ya minimal walaupun tidak menguasai suta tapi ngerti caranya. Oh, ada di mana, tahu halamannya gitu. Kalau toh Anda tanya dari mesin kemudian dapat halaman, Anda ngecek pun itu pas gitu loh. Ada di wilayah itu. Misalnya contoh, saya tanya ini ya. Saya tanya mesin ini misalnya contoh Diga Nikaya 31. Sigalowada Sutta ini kan halamannya antara 89 sampai 90. Dua, ini benar itu. Kemudian ketika diturunin ke dalam ini, yang terkait dengan merawat orang tua itu ada di halaman 189, misalnya gini. Kalau dicek di halaman itu pasti benar ini. Walaupun ini mesin ya. Anggutara Nikaya 4 misalnya kita buka ya buku keempat, halaman sekian ya kira-kira ketemu ini gitu. Nah, tadi hanya kewajiban saya coba minta buatkan kajian. Jadi yang penting perintah ini ya, jangan lupa ini harus selalu ada di setiap pertanyaan. Kalau mencari dalam sutta gitu. Kalau buku-buku mah nggak penting ya. Yang penting adalah sumber-sumber karena buku-buku belum tentu selengkap itu. Saya kira itu untuk pemahaman panduan ini. Depan kita akan mengkaji tentang bab 1. Sebagian kita akan diskusi, sebagian kita akan membahas punya teman-teman yang sudah membuat. Maka beruntung kalau nanti punya teman-teman yang terbahas ya. Itu nanti ada masukan dari teman-teman apa redaksi yang kurang, apa diperbarui kan nanti hasilnya bagus seperti itu. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam, namo sayang budaya, namo budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Selamat malam. Terima kasih Bante. Ya, Bante. Budaya, Bante. Terima kasih Bante. Naula ya Bante. Budaya. Budaya Bante.